Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, masuki edisi keempat tentang hukum-hukum puasa. Masalah berikutnya adalah tidak batal puasa dengan membiarkan janabah hingga pagi hari apabila tidak sengaja, baik itu puasa Ramadan ataupun bukan puasa Ramadan. Termasuk puasa qadha Ramadan, meskipun waktunya tidak sempit, itu tidak batal. Tapi dalam masalah ini kita tetap harus ikhtiar, yaitu berhati-hati dengan tetap mandi. Masalah berikutnya adalah tidak batal puasa, baik puasa wajib ataupun sunnah, apabila bermimpi di siang hari, yaitu janabahnya itu disebabkan dengan mimpi di siang hari. Demikian pula tidak batal puasanya membiarkan hadas besar hingga fajar, sebab disebabkan dengan menyentuh mayit. Ini disebabkan dengan menyentuh mayit, bukan disebabkan keluarnya sperma. Masalah berikutnya adalah apabila ia janabah dengan sengaja di malam hari dan tidak ada waktu lagi untuk mandi dan ia sadar untuk bertayamum, maka dihukumi orang itu sengaja membiarkan janabah. Seandainya memungkinkan dia untuk bertayamum, maka wajib bertayamum, lalu ia berpuasa. Tapi ihtiyat istihbabinya di sini baginya untuk tetap qadha setelah bulan Ramadan. Masalah berikutnya adalah apabila ia lupa mandi janabah di malam hari hingga berlalu berhari-hari, yaitu di dalam bulan Ramadan itu sendiri, maka wajib qadha nanti setelah bulan Ramadan. Hukum qadha ini hanya untuk puasa Ramadan, tidak puasa lainnya. Sebagaimana juga tidak termasuk mandi haid dan nifas apabila si wanita lupa dengan mandinya. Tapi ihtiyat istihbabinya atau hati-hatinya dia tetap qadha setelah bulan Ramadan. Wanita yang haid dan nifas hukumnya seperti janabah. Jika sengaja membiarkan, maka batal puasanya. Bahkan hati-hatinya atau ihtiyat baginya saat puasa qadha Ramadan pun itu dihukumi batal. Apabila si wanita itu bersih dari haid dan nifas dan waktu sempit hingga tidak bisa mandi atau tidak bisa tayamum, atau ia tidak mengetahui waktu sucinya hingga terbit fajar, maka tetap dihukumi sah puasa. Masalah yang lain yaitu wanita yang istihadhah sedikit hukumnya suci. Demikian pula dengan istihadhah sedang dan banyak, tetap dihukumi suci, sah puasanya. Tidak disyaratkan mandi untuk sah puasanya. Tapi untuk hati-hatinya tetap mandi di waktu siang hari ketika ia akan melakukan sholat. Masalah yang lain yaitu masalah kondisi janabah. Seseorang yang tidur, yaitu tidur di awal dan tidur di kedua, maksudnya dia tidur lalu bangun dan tidur lagi, yaitu tidur kedua. Jika ia yakin akan bangun sebelum azan subuh, ihtiyatnya jangan tidur jika ia tidak yakin, kecuali dia yakin akan bangun. Nah, jika ia tidur dan tidak bangun, ihtiyat luzumnya itu yang mengqadha puasanya, meskipun dia di tidur yang pertama. Bahkan ihtiyatnya baginya membayar kafarah juga.
terutama pada tidur yang ketiga kalinya. Jadi jam 9 misalkan dia tidur lalu bangun, jam 11 dia tidur lagi lalu bangun, dan jam berikutnya jam 2 dia tidur lagi. Nah, itu jam ketiga. Masalah berikutnya adalah apabila bermimpi di siang hari di bulan Ramadan, maka tidak wajib menyegerakan mandi. Dan dia boleh istibro dengan buang air kecil. Apabila ia mengetahui masih tersisa tetesan air spermanya. Dan jika ia mandi belum istibro, yaitu belum buang air kecil hingga menjelang maghrib, maka tidak merusak puasanya, tapi hanya merusak dari mandinya wajib diulang. Itu ada penjelasan di dalam bab janabah. Apabila ia janabah lalu tidur, maka dinamakan tidur pertama. Apabila bangun lalu tidur lagi, maka dinamakan tidur kedua, dan seterusnya. Sekarang masuk kepada permasalahan muftirat shaum, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa harus kita perhatikan. Yang pertama dan kedua adalah makan dan minum, meskipun sedikit atau tidak biasanya sedikit, meskipun satu butir dari nasi tetap membatalkan, atau meskipun satu tetes dari air tetap batal. Ada sebuah masalah, tidak wajib membersihkan sisa-sisa makanan setelah makan bagi orang yang akan puasa, meskipun meninggalkannya itu bisa mengakibatkan sisa-sisa dari makanan itu masuk di antara gigi. Jadi tidak membatalkan puasa jika masuknya makanan atau sisa makanan itu jika tidak disengaja. Jika ia mengetahui kalau ditinggalkan sisa-sisa makanan akan mengakibatkan masuk ke dalam mulut, maka wajib dibersihkan. Maka wajib dibersihkan. Jika ia mengetahui kalau sisa makanan itu akan mengakibatkan masuk ke dalam mulut, maka wajib dibersih. Ihtiyat istihbabinya dalam masalah berikutnya adalah tidak boleh menelan sesuatu yang keluar dari dada atau turun dari kepala sampai ke langit mulut. Apabila tidak sampai ke langit mulut tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai ke langit mulut, ke rongga mulut, maka tidak boleh ditelan lagi. Masalah berikutnya, boleh menelan ludah yang berkumpul di mulut, meskipun banyak dan sengaja. Jadi ludah yang berkumpul di mulut boleh kita telan meskipun sengaja. Boleh sesuatu sampai ke rongga mulut tapi bukan melalui tenggorokan, dan tidak dikatakan makan atau minum, dan selain suntik yang cair. Nah, itu sudah dijelaskan di masalah sebelumnya. Apabila ia meneteskan obat luka di telinga atau di kedua matanya, maka sah puasanya. Demikian juga apabila ia menusuk tertusuk rongga dari tenggorokannya ini, misalkan tertusuk tombak atau tertusuk panah, itu tidak membatalkan puasa. Hal yang berikutnya yang membatalkan puasa yang ketiga adalah berjima, bersetubuh, yaitu melalui jalan depan, kubul, ataupun belakang dubur. Ia sebagai pelaku, yaitu fa'il, ataupun sebagai objek maf'ul, kita tetap
membatalkan puasa, hidup ataupun orang mati. Ya. Jika ia jima dan ragu apakah sudah masuk kemaluannya atau pangkal dari kemaluannya saja, dan ia bertujuan membatalkan, hukumnya ini sebenarnya sudah Al-Fakir jelaskan, yaitu hukumnya batal puasa, tetapi tidak wajib kafaroh. Nah, tidak batal puasa apabila ia hanya saling beradu paha, ya, satu sama lain, tanpa ada unsur untuk niat berjima. Masalah yang lain adalah tidak ada beda hukumnya dalam berjima bersetubuh di bulan puasa, baik ia keluar sperma ataupun tidak. Nah, itu membatalkan puasa. Berjima keluar sperma ataupun tidak, maka hukumnya batal puasa. Apabila ia berjima bersetubuh sebab lupa kemudian teringat, maka wajib segera menarik atau mengeluarkan kemaluannya. Maka itu tidak batal. Tapi jika tidak dia tarik kemaluannya atau dia tidak segera mengeluarkan kemaluannya, maka dihukumi batal puasa. Yang keempat adalah berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, atau kepada para imam. Ikhtiyat ujubinya juga kepada para imam, bahkan ikhtiyatnya pada seluruh nabi dan wasinya, baik berkaitan dengan perkara dunia ataupun berkaitan perkara agama. Ada sebuah masalah, misal apabila ia yakin ini adalah benar, tapi ternyata dusta, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau apabila ia bertujuan dusta, tapi ternyata itu benar, maka ia termasuk orang yang batal puasanya. Yang kelima adalah masalah yang membatalkan puasa, memasukkan seluruh kepala ke dalam air. Jadi seluruh faqih marwaji sepakat batal puasanya memasukkan seluruh kepala ke dalam air. Ingat, seluruh kepala. Tetapi ada mengatakan tidak, tapi mayoritas mengatakan batal. Memasukkan seluruh kepala ke dalam air hukumnya tidak berbeda, batal puasanya, baik dimasukkan kepalanya itu secara langsung ke dalam air ataupun bertahap. Selama dia terpendam kepalanya itu keseluruhan ke dalam air, maka batal puasanya. Boleh jika memasukkannya hanya sebagian saja, sebagian kepalanya saja, dengan cara bergantian, misalkan sebelah kiri diangkat, lalu sebelah kanan diangkat. Demikian pula batal puasa jika memasukkan kepala seluruhnya dengan penutup, seperti para penyelam jika dia menyelam ke dalam air, maka itu pun dihukumi batal puasanya, meskipun dengan peralatan yang dia kurang lebihnya. Ini saja adalah tentang bab-bab puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.